Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Misteri Pembunuhan di Hutan Terlarang. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Hutan terlarang, sebuah area yang dikenal luas karena aura mistisnya dan berbagai legenda yang mengelilinginya, telah menjadi latar belakang dari banyak cerita menakutkan dan kisah-kisah misteri sepanjang sejarah. Terletak jauh dari peradaban dan terhampar luas dengan pepohonan yang rimbun dan kabut tebal yang menyelimuti tanahnya. Hutan ini seringkali dihindari oleh penduduk setempat karena takut akan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Kejadian terbaru yang menggemparkan masyarakat adalah penemuan jasad seorang pria di tengah hutan ini. Pria tersebut yang identitasnya masih misterius ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan penuh tanda-tanda kekerasan. Kabar mengenai penemuan ini segera menyebar, menarik perhatian pihak berwenang dan media yang ingin mengungkap siapa pelakunya dan apa motif dibalik pembunuhan ini. Berita mengenai penemuan jasad tersebut mengguncang ketenangan desa-desa sekitar dan memicu berbagai spekulasi di kalangan warga. Banyak yang percaya bahwa kejadian ini terkait dengan kisah-kisah lama mengenai roh jahat dan kutukan yang konon menghantui hutan terlarang. Di sisi lain, pihak kepolisian menghadapi tantangan berat dalam menyelidiki kasus ini, mengingat medan hutan yang sulit dijangkau dan minimnya petunjuk awal. Putri, seorang jurnalis muda yang gigih dan berani, dikenal karena semangatnya dalam mengungkap kebenaran dan keberaniannya dalam menghadapi berbagai resiko demi pekerjaan. Memulai karirnya di sebuah surat kabar lokal, Putri telah membuktikan kemampuannya dalam meliput berita-berita berat dan investigasi, seringkali mengundang ketegangan dan bahaya ke dalam kehidupannya sehari-hari. Dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, ia menjadikan kasus-kasus rumit sebagai tantangan, bukan halangan. Di sisi lain, Restu, teman dekat Putri, dan seorang penyidik swasta, memiliki reputasi yang sama dalam hal ketelitian dan keuletan, dengan latar belakang yang kuat dalam penyelidikan dan memecahkan kasus-kasus rumit. Restu seringkali menjadi mitra terpercaya dalam berbagai kasus yang dihadapi Putri. Meskipun sifatnya lebih tenang dan metodis dibandingkan Putri, Restu memiliki kemampuan untuk melihat pola-pola yang mungkin terlewatkan oleh orang lain, menjadikannya pasangan yang ideal dalam setiap penyelidikan. Ketika berita tentang penemuan jasad misterius di hutan terlarang mencuat, Putri merasakan dorongan kuat untuk mengungkap misteri di balik kasus ini. Untuk melakukannya, ia tahu bahwa dukungan dari Restu akan sangat berharga. Putri dan Restu memutuskan untuk bekerja sama, memadukan keterampilan investigasi Restu dengan keahlian jurnalistik Putri untuk menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di hutan yang menakutkan ini. Hutan terlarang adalah sebuah kawasan hutan tua yang terletak di pinggiran desa kecil, yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan, dengan pohon-pohon yang tinggi menjulang dan ranting-ranting yang saling bersinggungan. Hutan ini menyimpan kesan mistis dan angker yang telah membentuk reputasinya selama berabad-abad. Sejak lama, hutan terlarang dikenal dengan berbagai mitos dan legenda menyeramkan yang sering diceritakan turun-temurun oleh penduduk desa dan para pengembara yang pernah memasuki wilayah tersebut. Konon, hutan ini dihuni oleh roh-roh jahat dan makhluk-makhluk supranatural yang menurut cerita rakyat telah menuntut korban selama bertahun-tahun. Kisah-kisah tentang hilangnya orang-orang yang masuk ke dalam hutan tanpa jejak dan suara aneh yang terdengar di malam hari
seringkali membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Keberadaan hutan yang misterius ini kerap kali menjadi bahan perbincangan di desa terdekat, di mana setiap kejadian aneh atau rumor yang muncul langsung dihubungkan dengan hutan terlarang. Desa kecil yang terletak di dekat hutan ini adalah komunitas yang tenang dan terisolasi, dengan penduduk yang sebagian besar telah lama hidup dalam bayang-bayang hutan yang menakutkan. Mereka seringkali menjadi saksi dari berbagai peristiwa aneh yang terjadi di sekitar hutan. Kejadian-kejadian ini mulai dari suara-suara misterius hingga penampakan yang tidak bisa dijelaskan, seringkali menyebabkan kepanikan dan ketidaknyamanan di kalangan warga. Walaupun tidak semudah penduduk percaya pada mitos-mitos yang mengelilingi hutan, ketidakpastian dan rasa takut yang menyelimuti desa tersebut adalah nyata dan memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dengan penemuan jasad di dalam hutan, ketegangan di desa semakin meningkat. Setiap orang menduga bahwa kejadian ini mungkin berkaitan dengan berbagai mitos dan legenda yang selama ini dianggap remeh. Apakah ada kebenaran di balik cerita-cerita lama itu? Ataukah ada penjelasan lebih rasional untuk kejadian-kejadian aneh ini? Putri baru saja kembali dari tugas liputan rutin ketika teleponnya berbunyi. Suara di ujung telepon mengabarkan sesuatu yang menarik perhatian Putri secara instan. "Putri, kamu sudah mendengar berita terbaru?" tanya Dava, rekannya di Suara Kabar Lokal. Belum sempat menjawab, Putri sudah mendengar nada tegang dalam suara Dava. "Belum? Ada apa?" "Penemuan Ernit di hutan terlarang. Aku baru saja mendapat informasi dari salah satu sumberku di desa terdekat," jawab Dava. "Kamu tahu kan, hutan terlarang itu terkenal dengan semua cerita misteriusnya." Putri langsung merasa bersemangat. "Benarkah? Ini bisa jadi cerita besar. Aku harus segera ke sana." Dava terdengar ragu. "Hati-hati Putri. Hutan itu terkenal angker. Banyak orang yang menghindarinya karena cerita-cerita aneh." Putri tersenyum, menyadari bahwa kesempatan ini bisa menjadi terobosan besar untuk karirnya. Itu justru yang membuatnya menarik. Lagi pula, kalau tidak aku yang meliput, siapa lagi? Aku akan pergi ke sana dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setibanya di rumah, Putri mulai mempersiapkan perlengkapan untuk perjalanan ke desa kecil di dekat hutan terlarang. Dia memeriksa catatannya, memeriksa peralatan kamera dan perekam suara, dan memastikan bahwa semuanya siap untuk penyelidikan yang mungkin penuh tantangan. Di pagi hari, Putri melangkah masuk ke kantor Restu, temannya yang juga seorang penyelidik swasta. Restu tengah menatap layar komputernya ketika Putri masuk dengan semangat. "Hei Restu, aku baru saja mendapat kabar mengenai penemuan Ernit di hutan terlarang," kata Putri sambil meletakkan tasnya di meja. Restu menoleh dengan minat. "Hutan terlarang? Aku pernah mendengar cerita-cerita aneh tentang tempat itu. Apa kamu benar-benar ingin menyelidikinya?" "Iya, tentu saja," jawab Putri. "Aku merasa ini adalah kesempatan besar untuk berita yang bisa menaikkan karirku. Selain itu, aku juga ingin mengungkap kebenaran di balik semua misteri dan rumor yang mengelilingi desa itu." Restu memandang Putri dengan cermat. "Kalau kamu benar-benar berencana untuk pergi ke sana, mungkin aku bisa membantumu. Aku punya pengalaman dengan penyelidikan kasus-kasus sulit, dan hutan terlarang jelas bukan tempat yang bisa didekati sembarangan." Putri terlihat lega dan bersemangat. "Itu ide yang bagus Restu. Aku akan sangat menghargai bantuanmu. Mari kita susun rencana dan berangkat secepatnya." Mereka segera mulai merencanakan perjalanan mereka. Putri dan Restu mendiskusikan rute yang akan diambil, persiapan perlengkapan, dan strategis untuk mengumpulkan informasi di desa. Sementara Putri sibuk mengejar berita, Restu menyiapkan peralatan penyelidikan dan memastikan mereka
siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin mereka temui. Ketika mereka akhirnya tiba di desa kecil di dekat hutan terlarang, suasana di desa tampak tegang dan cemas. Warga desa yang awalnya tidak terlalu memperhatikan kedatangan mereka mulai memperlihatkan sikap waspada dan enggan berbicara dengan mudah tentang kejadian yang baru saja terjadi. Putri dan Restu pun mulai merasakan betapa sulitnya menyelidiki kasus ini dengan semua kerahasiaan dan ketegangan yang menyelimuti desa. Setelah beberapa persiapan akhir dan berdiskusi dengan beberapa penduduk desa, Putri dan Restu memulai perjalanan mereka ke hutan terlarang dengan perlengkapan investigasi lengkap dan semangat tinggi. Mereka memasuki area hutan yang terkenal angker dan misterius. Di dalam hutan, tempat ini benar-benar berbeda dari apa yang aku bayangkan, kata Putri sambil mengamati sekeliling. Cahaya matahari hanya sedikit menembus kanopi pohon yang rapat, menciptakan suasana remang-remang dan misterius. Restu mengangguk. Matanya jeli memeriksa setiap inci di sekitar mereka. Iya, suasananya memang mencekam. Kita harus berhati-hati. Mereka melanjutkan perjalanan mereka ke lokasi penemuan Ernit. Begitu mereka mencapai titik dekat tempat Ernit ditemukan, mereka berhenti sejenak. Restu mengeluarkan senter dan memeriksa area sekitar dengan hati-hati. Putri menyiapkan kamera untuk mendokumentasikan apapun yang mungkin mereka temukan. Perhatikan di sini, kata Restu sambil menunjuk ke tanah. Ada jejak kaki yang tampaknya tidak terlalu jelas, tetapi tidak biasa. Putri mendekat dan memotret jejak tersebut. Jejak kaki itu tampak samar dan agak kabur, tetapi bentuknya menunjukkan bahwa mungkin ada lebih dari satu orang yang lewat di sini. Jejak ini tampaknya tidak biasa. Apakah kamu pikir ini bisa berarti ada lebih dari satu orang yang terlibat? Tanya Putri, menilik lebih dekat pada gambar yang diambilnya. Bisa jadi, jawab Restu. Kita perlu memeriksa lebih lanjut. Selain itu, lihatlah di sekitar sini. Restu menunjuk ke arah sebuah area yang tampaknya lebih gelap dan lebih rapat dengan vegetasi. Di antara semak-semak, Putri dan Restu menemukan beberapa benda mencurigakan. Sebuah potongan pakaian yang terlihat seperti bagian dari jas hujan, serta beberapa bekas sapi yang tampaknya baru digunakan. Ini tidak tampak seperti area yang sering dikunjungi, kata Putri sambil memotret potongan pakaian tersebut. Potongan pakaian ini mungkin milik korban atau seseorang yang berada di sini baru-baru ini. Restu mengamati bekas sapi. Kemungkinan ini adalah tempat seseorang beristirahat atau berkumpul sebelum kejadian. Ada juga kemungkinan bahwa ini adalah tempat di mana seseorang mencoba untuk menghilangkan jejak. Mereka melanjutkan penyelidikan dan menemukan lebih banyak petunjuk di sekitar lokasi. Restu menemukan beberapa serpian dari benda yang tampaknya pecah, dan Putri mencatat beberapa pola aneh pada tanah, seperti tanda digali dengan cepat atau terinjak-injak dengan keras. Ini sepertinya menunjukkan aktivitas yang sangat tidak biasa, kata Restu. Kita harus mencari tahu lebih jauh tentang siapa yang mungkin pernah berada di sini dan apa tujuan mereka. Putri memotret dan mencatat dengan teliti. Kita harus memastikan semua detail ini untuk laporan kita. Setiap petunjuk kecil bisa sangat berharga. Mereka berdua melanjutkan penelusuran, menyusuri jalur-jalur kecil, dan memeriksa setiap sudut hutan yang mungkin telah diabaikan. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin menyadari bahwa hutan terlarang bukan hanya sebuah tempat yang menyimpan banyak misteri, tetapi juga merupakan lokasi yang penuh dengan teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Setelah mengumpulkan beberapa petunjuk dari hutan terlarang, Putri dan Restu memutuskan untuk kembali ke desa kecil untuk mewawancarai penduduk. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut tentang kejadian yang baru terjadi dan untuk memahami latar belakang misteri seputar hutan
dan korban. Putri dan Restu memasuki rumah seorang pria tua bernama Pak Slamet yang terkenal sebagai salah satu warga desa yang banyak mengetahui sejarah dan mitos lokal. Pak Slamet duduk di beranda rumahnya yang sederhana, menatap jauh ke arah hutan dengan ekspresi yang sulit dibaca. "Selamat pagi Pak Slamet, kami dari surat kabar lokal. Kami ingin berbicara tentang kejadian terbaru di hutan terlarang," kata Putri sambil tersenyum ramah. Pak Slamet memandang mereka dengan tatapan serius. "Hutan ini bukan tempat yang ramah. Banyak yang hilang di sana, dan banyak pula yang sudah mendengar cerita-cerita mengerikan tentang tempat itu." Putri mengeluarkan catatannya dan mencatat. "Apa yang bisa Anda ceritakan tentang kejadian ini? Apakah ada yang Anda ketahui tentang korban?" Pak Slamet menghela nafas dalam-dalam. "Kebanyakan orang di sini percaya bahwa hutan ini dihuni oleh makhluk halus. Kami sering mendengar suara-suara aneh di malam hari. Tentang korban, saya tidak tahu banyak. Yang jelas, dia bukan orang yang dikenal di sini." Restu yang mendengarkan dengan cermat bertanya, "Adakah cerita lama tentang orang-orang yang hilang di hutan?" Pak Slamet mengangguk. "Ada banyak cerita. Konon, ada sebuah legenda tentang roh penasaran yang tidak bisa menemukan kedamaian. Mereka sering menuntut korban sebagai bagian dari ritual mereka." Putri dan Restu berterima kasih atas informasi tersebut dan melanjutkan wawancara ke rumah-rumah lainnya. Di sebuah rumah sederhana lainnya, mereka menemui Bu Sri, seorang wanita parubaya yang tampak gelisah saat mereka memasuki rumahnya. "Kami hanya ingin tahu lebih banyak tentang kejadian ini dan bagaimana hutan mempengaruhi desa," kata Putri sambil menyalakan perekam suara. Bu Sri menatap Putri dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Kami sering mendengar suara tangisan di malam hari dari hutan. Anak-anak tidak boleh keluar malam. Ada yang mengatakan bahwa jika kamu tersesat di dalam hutan, kamu akan melihat sesuatu yang mengerikan." Putri mencatat dengan seksama. "Apakah Anda tahu siapa korban tersebut? Apakah dia pernah terlihat di desa sebelumnya?" Bu Sri menggelengkan kepala. "Tidak, dia tidak dikenal. Tapi saya pernah mendengar rumor tentang seseorang yang mencari sesuatu di hutan beberapa waktu lalu. Mungkin itu terkait dengan apa yang terjadi sekarang." Restu mengamati ekspresi Bu Sri dengan seksama. "Rumor apa yang Anda maksudkan?" Bu Sri menggosok tangannya tanpa ragu. "Ada yang mengatakan bahwa orang itu mencari artefak kuno yang dipercaya dapat menghubungkan dunia ini dengan dunia roh. Saya tidak tahu pasti, tapi itu yang sering diceritakan." Putri dan Restu kemudian melanjutkan dengan beberapa rumah lainnya. Setiap wawancara menambah lapisan kompleksitas pada misteri tersebut. Mereka mendengar lebih banyak cerita tentang penampakan roh dan kejadian aneh lainnya, memperkuat perasaan bahwa hutan terlarang menyimpan banyak rahasia gelap. Di kantor mereka, Putri dan Restu duduk di meja, menyusun catatan dan hasil wawancara mereka. Semakin banyak kita mendengar, semakin jelas bahwa ada hubungan antara mitos dan kejadian sebenarnya di hutan, kata Putri. Restu mengangguk sambil memeriksa dokumen. "Iya, tampaknya hutan ini benar-benar memiliki sejarah yang mendalam. Kita harus menyelidiki lebih lanjut tentang orang yang hilang dan rumor tentang artefak kuno itu." Mereka memutuskan untuk mengejar petunjuk lebih lanjut mengenai artefak yang disebut-sebut dalam wawancara mereka dan mencari cara untuk menghubungkan semua informasi yang telah mereka kumpulkan. Dengan setiap wawancara, mereka semakin dekat untuk mengungkap misteri di balik penemuan Ernit di hutan terlarang. Setelah wawancara dengan penduduk desa, Putri dan Restu memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan mereka dengan memeriksa barang-barang pribadi yang mungkin terkait dengan korban. Mereka kembali ke lokasi penemuan Ernit
dan mulai mencari petunjuk tambahan yang bisa membantu mereka mengidentifikasi siapa yang mungkin terlibat dalam kasus ini. Di sekitar lokasi penemuan Ernit, Putri dan Restu melakukan pencarian menyeluruh. Mereka dengan hati-hati memeriksa area di sekitar tempat Ernit ditemukan, memastikan untuk tidak melewatkan detail kecil yang mungkin berguna. Restu tiba-tiba berseru, "Putri, lihat di sini." Dia mengangkat sebuah benda yang terjepit di bawah beberapa tumpukan dedaunan. Putri mendekat dan melihat sebuah dompet kulit kecil yang sudah agak kotor. "Ini mungkin milik korban," kata Putri sambil memotret dompet tersebut. Mereka membuka dompet itu dan menemukan beberapa barang penting, kartu identitas, sejumlah uang, dan sebuah foto kecil yang menunjukkan seorang pria bersama seorang wanita di sebuah acara. "Kita bisa menggunakan kartu identitas ini untuk mencari tahu siapa korban sebenarnya," kata Restu. "Foto ini juga bisa memberi kita petunjuk lebih lanjut." Setelah memeriksa barang-barang tersebut, Putri dan Restu memutuskan untuk kembali ke desa dan melakukan penyelidikan lebih lanjut berdasarkan petunjuk baru ini. Kembali di desa, Putri dan Restu mengunjungi kantor kepala desa untuk mengidentifikasi korban. Dengan kartu identitas korban yang ditemukan, kepala desa mengonfirmasi bahwa nama korban adalah Fahmi Setiawan, seorang penduduk kota yang baru-baru ini pindah ke desa tersebut. "Kami juga menemukan foto ini di dompetnya," kata Putri menunjukkan foto tersebut. "Apakah Anda mengenal wanita dalam foto ini?" Kepala desa mengamati foto dengan cermat dan mengangguk. "Iya, itu adalah Rika, seorang wanita yang sering terlihat di desa. Dia adalah mantan pacar Fahmi. Mereka sudah putus beberapa bulan yang lalu, tetapi tampaknya masih ada hubungan yang rumit di antara mereka." Putri dan Restu segera memutuskan untuk mewawancarai Rika. Mereka menemukannya di rumahnya, seorang wanita muda yang tampak cemas ketika mereka tiba. "Rika, kami sedang menyelidiki kasus pembunuhan Fahmi Setiawan," kata Putri memperkenalkan diri. "Kami menemukan foto Anda di dompetnya. Bisakah Anda memberitahu kami lebih banyak tentang hubungan Anda dengan Fahmi?" Rika terlihat gugup dan menghindari tatapan mereka. "Kami memang pernah menjalani hubungan, namun hubungan kami sudah berakhir sebelum Fahmi pindah ke sini. Kami sempat berbicara sekali-sekali setelah itu, tetapi tidak ada yang serius." Restu bertanya dengan hati-hati, "Apakah ada konflik atau masalah antara kalian sebelum dia meninggal?" Rika menggelengkan kepala. "Tidak ada setahu saya, namun Fahmi memang sering mengatakan bahwa dia merasa tidak aman di desa ini. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak pernah memberitahu saya secara rinci." Putri dan Restu mencatat informasi ini dan memutuskan untuk meneliti lebih lanjut tentang Rika dan hubungan mereka dengan Fahmi. Selanjutnya, mereka menemukan bahwa Fahmi juga memiliki hubungan dengan seorang pengusaha lokal bernama Pak Ronggo yang terkenal dengan bisnisnya yang sukses, namun memiliki reputasi yang buruk di kalangan penduduk desa. Ada desas-desus bahwa Fahmi sempat terlibat masalah bisnis dengan Pak Ronggo. Mereka mengunjungi Pak Ronggo di kantornya, seorang pria parubaya yang tampak tegang saat Putri dan Restu memperkenalkan diri. "Kami tahu Fahmi pernah bekerja dengan Anda dan mendengar bahwa ada masalah antara kalian," kata Putri. "Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut?" Pak Ronggo mencoba menjaga ketenangannya. "Memang benar bahwa kami pernah bekerja sama, tetapi kami sudah menyelesaikan semua masalah. Fahmi terlalu cepat untuk menarik kesimpulan, dan itu menyebabkan ketegangan. Tapi saya tidak membencinya sampai tingkat itu." Putri dan Restu mencatat semua detail dan memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan berdasarkan informasi ini. Mereka tahu bahwa barang-barang pribadi yang ditemukan membuka jalan menuju beberapa tersangka potensial
dan setiap petunjuk baru dapat membawa mereka lebih dekat pada penyelidikan kasus ini. Setelah menemukan petunjuk penting dan mewawancarai beberapa orang kunci, Putri dan Restu semakin dekat dalam penyelidikan mereka. Namun ketegangan di desa semakin meningkat dan Putri mulai merasakan adanya ancaman dari pihak-pihak yang tidak ingin rahasia desa terungkap. Putri dan Restu berada di kantor mereka, menyusun laporan dari hasil penyelidikan terbaru ketika telepon Putri berdering. Suara di ujung telepon terdengar gelisah. "Putri, ini Dava. Aku baru saja mendapat informasi bahwa ada seseorang yang mencari kamu. Mereka tidak terlihat ramah," kata Dava dengan nada cemas. Putri terkejut. "Apa maksudmu? Siapa mereka?" Dava menghela nafas. "Aku tidak tahu banyak, tetapi tampaknya mereka ingin menghentikanmu dari menggali lebih dalam. Mereka menghubungi kantor dan mengatakan bahwa kamu harus berhenti meliput kasus ini." Putri merasa jantungnya berdegup kencang. "Terima kasih atas informasi ini, Dava. Aku akan berhati-hati." Ketika Putri menutup telepon, Restu melihat ekspresi kekhawatiran di wajah Putri. "Ada apa? Kamu terlihat terkejut." Putri menjelaskan tentang ancaman yang baru saja dia terima. "Sepertinya ada yang tidak ingin kita melanjutkan penyelidikan ini. Kita harus lebih berhati-hati." Beberapa hari kemudian, Putri dan Restu memutuskan untuk mengunjungi lokasi penemuan barang-barang pribadi korban di hutan lagi untuk memeriksa apakah ada petunjuk tambahan. Saat mereka sedang memeriksa area, seorang pria berpenampilan kasar tiba-tiba mendekat. "Ini area terlarang. Kalian tidak seharusnya berada di sini," kata pria tersebut dengan nada mengancam. Putri dan Restu saling bertukar pandang. "Kami hanya melakukan penyelidikan," kata Putri dengan tegas. "Kami berhak berada di sini." Pria itu mendekat dengan langkah berat. "Kalian lebih baik berhenti mencari tahu hal-hal yang tidak seharusnya kalian ketahui. Ini adalah urusan desa, dan lebih baik kalian tidak mencampuri." Restu berdiri tegak dan berkata, "Siapa Anda? Apakah Anda tahu sesuatu tentang kasus ini?" Pria itu hanya memberikan tatapan dingin sebelum berbalik dan pergi tanpa menjawab. Putri dan Restu melihat satu sama lain, merasa bahwa peringatan itu jauh dari main-main. Kembali ke desa, suasana semakin tegang. Putri dan Restu memutuskan untuk melanjutkan wawancara dengan beberapa penduduk yang mungkin mengetahui lebih banyak tentang ancaman tersebut. Mereka menemui seorang wanita tua bernama Bu Ruci di rumahnya. "Bu Ruci, kami sedang mencari tahu tentang ancaman yang mungkin diterima oleh kami dan orang-orang yang mencoba mengungkap misteri ini," kata Putri dengan lembut. "Apakah Anda tahu siapa yang mungkin terlibat?" Bu Ruci menatap mereka dengan cemas. "Ada beberapa orang di desa ini yang sangat melindungi rahasia. Mereka percaya bahwa hutan ini memiliki kekuatan, dan jika rahasia-rahasianya terungkap, bisa mendatangkan malapetaka." Restu bertanya, "Apakah ada nama-nama tertentu yang harus kami waspadai?" Bu Ruci mengerutkan kening. "Kalian harus berhati-hati dengan beberapa penduduk berpengaruh, terutama Pak Ronggo, dan orang-orang yang sering terlihat berhubungan dengannya. Mereka mungkin memiliki alasan untuk menjaga rahasia ini." Putri dan Restu mencatat informasi tersebut dengan hati-hati, merasa bahwa ancaman yang mereka terima mungkin berkaitan dengan upaya untuk melindungi rahasia tertentu di desa. Malam hari, saat Putri dan Restu kembali ke penginapan, mereka menemukan sebuah catatan kecil di pintu kamar mereka. Catatan itu berisi pesan singkat, "Berhentilah, atau kalian akan menyesal." Putri menggenggam catatan itu dengan tangan gemetar. "Ini jelas ancaman serius. Kita tidak bisa mundur sekarang. Kita harus melanjutkan penyelidikan ini dan menemukan kebenarannya." Restu mengangguk setuju. "Kita harus lebih waspada dan memastikan bahwa kita tidak terjebak dalam permainan mereka.
Kita akan terus mencari fakta dan mengungkap misteri ini, apapun resikonya. Setelah mengalami ancaman dan ketegangan yang meningkat, Putri dan Restu memutuskan untuk menggali lebih dalam ke dalam kasus pembunuhan Fahmi Setiawan. Mereka mulai mencari pola atau keterkaitan dengan kejadian-kejadian lain yang mungkin belum terungkap. Di kantor mereka, Putri dan Restu duduk di depan meja yang penuh dengan catatan dan dokumen. Mereka mencoba menghubungkan semua informasi yang telah mereka kumpulkan. "Restu, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kasus ini," kata Putri sambil menunjukkan beberapa catatan dan foto-foto yang mereka ambil dari lokasi penemuan Ernit. "Aku sudah melihat bahwa banyak penduduk desa berbicara tentang hutan. Tapi apakah mungkin ada pola lain di luar itu?" Restu memeriksa dokumen-dokumen tersebut dengan cermat. "Aku juga merasa begitu. Kita tahu bahwa Fahmi baru-baru ini pindah ke desa, tetapi tampaknya ada sesuatu yang lebih besar di balik kasus ini. Aku juga ingat ada beberapa laporan tentang orang-orang hilang di daerah sekitar hutan selama bertahun-tahun terakhir." Putri mengangguk. "Benar, aku sempat membaca beberapa arsip lama dan menemukan beberapa laporan tentang kasus orang hilang dan kematian misterius di sekitar hutan terlarang. Tapi tidak ada yang menyelidikinya lebih lanjut. Bisa jadi kasus Fahmi adalah bagian dari pola yang lebih besar," kata Restu. "Kita harus menggali lebih dalam tentang kasus-kasus ini." Mereka memutuskan untuk mencari arsip lama di kantor desa dan perpustakaan setempat. Setelah beberapa jam mencari, mereka menemukan beberapa dokumen lama yang mengidentifikasikan bahwa beberapa orang setelah menghilang secara misterius di desa dalam beberapa tahun terakhir. "Lihat ini," kata Putri sambil menunjukkan dokumen lama kepada Restu. "Ada daftar orang-orang yang menghilang dan beberapa laporan kematian aneh yang terjadi setiap beberapa tahun." Restu memeriksa dokumen tersebut. "Ini tidak hanya kebetulan. Pola kematian ini tampaknya berulang. Dan kita tahu dari wawancara kita sebelumnya bahwa ada banyak cerita mistis dan mitos tentang hutan ini. Mungkin ada sesuatu di balik semua ini," kata Putri. "Kita harus menghubungi beberapa saksi atau keluarga dari orang-orang yang hilang." Putri dan Restu memutuskan untuk menghubungi keluarga dari beberapa orang yang hilang. Mereka menemui seorang wanita bernama Ibu Yati yang putranya, Diki, hilang beberapa tahun yang lalu di daerah sekitar hutan. "Bu Yati, kami sedang menyelidiki kasus kematian Fahmi Setiawan dan menemukan bahwa ada beberapa laporan tentang orang hilang di desa ini," kata Putri dengan lembut. "Kami ingin tahu, apakah Anda bisa memberitahu kami lebih banyak tentang Diki dan apa yang terjadi sebelum dia menghilang?" Ibu Yati menangis dalam-dalam. "Diki adalah anak yang baik. Dia sering pergi ke hutan untuk memancing. Tetapi suatu hari, dia tidak pernah kembali. Kami mencari ke seluruh penjuru hutan, tetapi tidak menemukan jejaknya. Sejak itu, kami mendengar tentang orang-orang lain yang hilang dengan cara yang sama." Restu menambahkan, "Apakah Diki pernah memberitahu Anda tentang seseorang yang aneh atau sesuatu yang tidak biasa di hutan?" Ibu Yati menggelengkan kepala. Tidak ada yang aneh yang dia katakan. Tapi ada desas-desus bahwa beberapa orang di desa ini tahu sesuatu tentang kejadian-kejadian aneh di hutan." Putri dan Restu mencatat informasi tersebut dengan seksama, merasa semakin yakin bahwa ada pola yang perlu dipecahkan. Kembali di kantor mereka, Putri dan Restu menganalisis semua data yang mereka kumpulkan. "Semakin banyak kita menggali, semakin jelas bahwa kematian Fahmi mungkin bukan kasus terisolasi," kata Restu. "Ada pola yang menunjukkan bahwa setiap beberapa tahun, seseorang hilang atau mati dengan cara yang sama." Putri mengangguk. "Kita juga menemukan bahwa beberapa keluarga korban pernah mendengar tentang kejadian-kejadian aneh di hutan. Mungkin ada sesuatu di hutan yang berhubungan dengan semua ini. Kita harus mencari tahu lebih dalam
tentang desas-desus dan hubungan antara orang-orang yang terlibat. Mungkin kita harus berbicara dengan Pak Ronggo lagi dan menggali lebih jauh, kata Restu. Dia tampaknya terhubung dengan banyak orang di desa dan mungkin tahu lebih banyak dari yang dia ungkapkan. Putri setuju. Kita harus berhati-hati, tetapi kita tidak bisa mundur sekarang. Kita sudah menemukan pola dan kita harus terus mencari kebenaran di balik semua ini. Setelah menemukan pola dalam kasus kematian Fahmi Setiawan dan menghubungkannya dengan kasus-kasus hilang sebelumnya, Putri dan Restu semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik semua kejadian ini. Mereka memutuskan untuk mencari informasi lebih mendalam mengenai sejarah dan tradisi yang mungkin ada di desa, terutama yang terkait dengan hutan terlarang. Suatu sore, Putri mengunjungi perpustakaan desa, tempat yang tampaknya menyimpan berbagai arsip lama dan dokumen bersejarah. Di antara tumpukan buku dan dokumen, dia menemukan sebuah catatan tua yang tampak mencurigakan. Catatan itu tertutup debu dan ditumpuk di bagian belakang rak yang jarang dijangkau. Putri membuka catatan tersebut dengan hati-hati, mencoba membaca tulisan tangan yang telah memudar. Restu, datanglah ke sini. Aku menemukan sesuatu yang mungkin penting. Restu mendekat dan melihat catatan itu. Apa itu? Putri menunjuk ke bagian awal catatan. Ini tampaknya adalah catatan kuno yang mencatat berbagai ritual dan praktik lama yang dilakukan di desa ini, terutama yang berhubungan dengan hutan. Restu membaca dengan seksama. Ada apa di dalamnya? Putri melanjutkan membaca. Catatan ini menyebutkan tentang ritual gelap yang dilakukan oleh beberapa penduduk desa untuk menjaga agar hutan tetap aman dari gangguan roh-roh jahat. Sepertinya ada pola yang sama dengan kasus-kasus kematian dan hilangnya orang-orang di desa. Putri dan Restu memutuskan untuk mencari seorang ahli sejarah lokal untuk mengkonfirmasi informasi dalam catatan tersebut. Mereka menemui Pak Wongso, seorang sejarawan yang memiliki pengetahuan mendalam tentang sejarah dan budaya desa. Pak Wongso, kami baru saja menemukan catatan kuno yang tampaknya berhubungan dengan ritual gelap di hutan, kata Putri. Bisakah Anda membantu kami memahami lebih lanjut tentang ini? Pak Wongso memeriksa catatan tersebut dengan cermat. Ini adalah catatan yang sangat tua. Saya hanya mendengar cerita-cerita mengenai ritual-ritual ini, tetapi tidak pernah melihat dokumen sejelas ini. Restu bertanya, apa sebenarnya ritual ini dan bagaimana mereka berhubungan dengan kejadian-kejadian di hutan? Pak Wongso menjelaskan, ritual-ritual ini adalah bagian dari kepercayaan lama di desa. Mereka percaya bahwa hutan dihuni oleh roh-roh yang harus dipuaskan dengan korban manusia, agar roh-roh tersebut tidak mengganggu kehidupan desa. Jika ritual ini tidak dilakukan dengan benar, konon katanya akan ada malapetaka yang jelas. Putri menambahkan, jadi jika ritual ini tidak dilakukan dengan benar, bisa jadi penyebab kematian dan hilangnya orang-orang di desa. Pak Wongso mengangguk. Itu mungkin penjelasan yang logis, namun ritual ini jarang dilakukan lagi, dan biasanya hanya dilakukan oleh segelintir orang yang masih memegang teguh tradisi lama. Putri dan Restu melanjutkan penyelidikan mereka dan memutuskan untuk mengunjungi beberapa penduduk yang mungkin terlibat dalam praktik kuno ini. Mereka mendekati seorang penduduk bernama Pak Mansur, yang dikenal sebagai seseorang dengan pengetahuan mendalam tentang tradisi lama desa. Pak Mansur, kami telah menemukan catatan tentang ritual kuno yang melibatkan hutan. Apakah Anda tahu sesuatu tentang ini? Tanya Putri. Pak Mansur terlihat terkejut dan gelisah. Itu adalah cerita lama yang seharusnya tidak diungkit lagi. Ritual-ritual itu memang ada, tetapi mereka hanya dilaksanakan dalam keadaan tertentu. Restu melanjutkan, apakah ada orang-orang tertentu yang masih melanjutkan praktik ini?
Kami merasa ritual ini mungkin berhubungan dengan kematian Fahmi Setiawan dan kasus-kasus hilang lainnya. Pak Mansur menghela nafas panjang. Hanya beberapa orang tua di desa yang masih percaya pada tradisi ini. Namun aku tidak tahu siapa yang terlibat secara aktif. Hal ini seringkali dilakukan secara rahasia dan hanya diketahui oleh mereka yang melakukannya. Putri dan Restu merasa bahwa mereka semakin mendekati inti dari misteri ini. Mereka memiliki bukti bahwa ritual-ritual kuno mungkin menjadi alasan dibalik serangkaian kematian dan hilangnya orang-orang di desa. Dengan informasi baru ini, mereka bertekad untuk mengungkap kebenaran di balik ritual gelap ini dan bagaimana hal itu terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di hutan terlarang. Setelah mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan keterlibatan ritual gelap dalam serangkaian kematian di desa, Putri dan Restu memutuskan untuk menghadapi salah satu tokoh desa yang diduga terlibat. Mereka merasa bahwa mengungkapkan kebenaran kepada tokoh ini mungkin membuka jalan menuju penyelesaian kasus yang kompleks dan misterius ini. Putri dan Restu mendatangi rumah Pak Ronggo, seorang pengusaha berpengaruh yang sering disebut-sebut dalam wawancara sebagai seseorang yang mungkin terlibat dalam praktik kuno. Mereka berdiri di depan pintu rumah Pak Ronggo yang terlihat megah namun dengan aura yang menakutkan. Putri mengetuk pintu dan segera dibuka oleh Pak Ronggo yang terlihat terkejut. Selamat sore Pak Ronggo, kami ingin berbicara dengan Anda tentang beberapa hal yang kami temukan dalam penyelidikan kami, kata Putri dengan tegas. Pak Ronggo mengerutkan kening. Oh, jadi kalian kembali, silakan masuk, katanya, mempersilahkan mereka ke ruang tamu yang didekorasi dengan mewah. Setelah mereka duduk, Pak Ronggo duduk di kursi besar di hadapan mereka. Apa yang ingin kalian bicarakan? Restu langsung memulai. Kami telah menemukan catatan kuno tentang ritual yang dilakukan di hutan. Ada identifikasi bahwa Anda dan beberapa orang terlibat dalam ritual-ritual tersebut. Kami ingin tahu lebih banyak tentang hal ini. Pak Ronggo tersenyum dingin. Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Ini hanya mitos dan legenda lama yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan. Putri menatap Pak Ronggo dengan tajam. Tapi kami telah mengonfirmasi bahwa ritual ini benar adanya. Kami tahu bahwa korban terbaru, Fahmi Setiawan, mungkin terlibat dalam situasi ini. Dan kami juga tahu bahwa ada hubungan antara kematian Fahmi dan ritual yang Anda lakukan. Pak Ronggo berdiri dan mendekat. Suara-suaranya menegang. Kalian tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Kadang-kadang lebih baik tidak mengetahui terlalu banyak. Kalian sudah terlalu jauh, dan itu bisa berbahaya. Restu berdiri dan menghadapi Pak Ronggo dengan penuh ketegasan. Kami tidak takut dengan ancaman Anda. Kami hanya ingin mengungkap kebenaran. Jika Anda benar-benar tidak terlibat, buktikanlah dengan menjelaskan semuanya kepada kami. Pak Ronggo menghela nafas panjang dan duduk kembali. Kalian ingin tahu kebenarannya? Baiklah, tetapi ingatlah bahwa ini bukan permainan. Ritual-ritual itu memang ada dan dirahasiakan karena mereka melibatkan kekuatan yang lebih besar dari yang kalian bayangkan. Putri mengarahkan pertanyaannya. Apa sebenarnya yang Anda lakukan di hutan? Apa yang terjadi jika ritual ini tidak berhasil? Pak Ronggo memandang Putri dengan tatapan penuh ancaman. Kalian tidak akan mengerti jika aku menjelaskannya. Ritual-ritual itu untuk menjaga keseimbangan. Jika tidak dilakukan, seluruh desa bisa menghadapi bencana yang jauh lebih besar. Orang-orang yang hilang dan mati adalah akibat dari ketidakseimbangan yang tidak bisa kita kontrol. Restu menggertakkan giginya. Jadi, Anda mengorbankan orang-orang untuk memastikan agar desa tetap aman dari sesuatu yang Anda sebut sebagai keseimbangan. Ini adalah pembunuhan. Pak Ronggo berdiri dan melototi mereka.
Jangan terlalu jauh dalam mencari tahu hal-hal yang lebih baik, dibiarkan tidak diketahui. Hutan itu memiliki kekuatan, dan ada alasan kenapa hanya beberapa orang yang terlibat dalam ritual ini. Kalian harus berhenti sebelum terlambat. Putri dan Restu merasa ketegangan semakin meningkat. Putri berdiri dan berkata, "Kami akan terus mencari tahu dan mengungkap kebenaran. Kami tidak akan mundur hanya karena ancaman." Pak Ronggo menatap mereka dengan tajam dan berkata, "Kalian telah diberi peringatan. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Kadang-kadang, kebenaran tidak seindah yang kalian harapkan." Setelah pertemuan yang menegangkan ini, Putri dan Restu meninggalkan rumah Pak Ronggo dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa konfrontasi ini membawa mereka lebih dekat pada inti masalah, tetapi juga meningkatkan resiko yang mereka hadapi. Setelah konfrontasi yang menegangkan dengan Pak Ronggo, Putri dan Restu memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam di hutan terlarang. Mereka yakin bahwa hutan ini menyimpan kunci penting dalam kasus pembunuhan dan ritual gelap. Namun ketika mereka semakin jauh ke dalam hutan, mereka mendapati diri mereka terjebak dalam situasi berbahaya. Malam sudah jatuh ketika Putri dan Restu memasuki hutan. Hutan semakin gelap dan angin bertiup kencang, menambah suasana mencekam. Mereka menggunakan senter untuk menerangi jalan mereka, tetapi tiba-tiba mereka merasa seperti diawasi. "Restu, rasanya seperti kita sedang diikuti," kata Putri dengan suara bergetar, matanya menyapu sekitar. Restu berhenti dan mendengarkan dengan seksama. "Aku juga merasakannya. Kita harus tetap waspada dan bergerak dengan hati-hati." Namun tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakang. Restu menarik Putri untuk berlindung di balik sebuah pohon besar. "Sepertinya ada orang di sini," bisik Restu, matanya menajam. Tak lama setelah itu beberapa sosok bayangan muncul dari antara pepohonan, mengenakan masker dan pakaian gelap. Salah satu dari mereka yang tampaknya sebagai pemimpin berbicara dengan suara dalam. "Jadi, kalian masih belum menyerah?" tanya pemimpin penyerang. "Kalian terlalu berani mencari tahu hal-hal yang seharusnya tidak diketahui." Putri menatap dengan ketegangan. "Kami tidak akan mundur. Kami hanya ingin mengungkap kebenaran tentang apa yang terjadi di desa dan hutan ini." Penyerang lainnya maju dan mengancam, "Kalau begitu, kalian akan membayar harga untuk kepentingan kalian. Hutan ini adalah tempat terlarang dan tidak ada tempat untuk orang-orang seperti kalian di sini." Restu mencoba memikirkan strategi sambil berbisik kepada Putri, "Kita harus mencari jalan keluar, atau setidaknya menahan mereka untuk sementara waktu. Aku akan menarik perhatian mereka, sementara kamu mencari tempat aman." Putri mengangguk, siap untuk bergerak. Restu melompat keluar dari tempat persembunyiannya dan berlari menuju kelompok penyerang, menarik perhatian mereka. Sini, jika kalian mau bertarung," teriak Restu. Sementara itu Putri mencari tempat berlindung dan menemukan sebuah gua kecil di dekat situ. Dia masuk ke dalam gua dan mengeluarkan ponselnya untuk mencoba menghubungi bantuan. Namun sinyal di hutan sangat lemah. Restu terlibat dalam pertarungan dengan beberapa penyerang. Dia bertarung dengan keberanian. Meskipun kalah jumlah, salah satu penyerang mencoba mengikat tangannya, tapi Restu berhasil membebaskan dirinya dan melawan kembali. Sementara itu, Putri mendengar suara gaduh dari luar goa. Dia keluar dan melihat Restu yang masih berjuang melawan penyerang. Dengan berani, Putri bergabung dalam pertempuran, menggunakan senter sebagai senjata untuk melawan penyerang. Restu mengerutkan kening melihat Putri. "Kita harus bertindak cepat. Aku sudah hampir kehabisan tenaga." Setelah beberapa saat, salah satu penyerang terjatuh dan suasana mulai kacau. Putri dan Restu memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Mereka berlari bersama melalui hutan yang gelap, berusaha menghindari penyerangan yang masih mengejar. Akhirnya, mereka menemukan jalan keluar dari hutan dan mencapai sebuah jalan raya. Mereka berhenti sejenak untuk mengambil nafas dan memeriksa cedera mereka. "Putri,
Kita harus segera melapor kepada pihak berwenang. Ini semakin berbahaya, kata Restu. Nafasnya masih terenganga. Putri mengangguk setuju. Iya, kita tidak bisa melanjutkan penyelidikan sendirian lagi. Kita harus mendapatkan perlindungan dan memastikan bahwa kebenaran terungkap. Setelah mengalami konfrontasi yang menegangkan di hutan terlarang, Putri dan Restu berhasil melarikan diri dari para penyerang. Meskipun kelelahan dan terluka, mereka tahu bahwa mereka telah mengumpulkan cukup bukti untuk membawa kasus ini ke pihak berwenang. Dengan tekad yang kuat, mereka berencana untuk mengungkapkan kebenaran tentang ritual gelap dan para pelaku di balik kematian Fahmi Setiawan dan orang-orang lainnya. Setibanya di rumah, Putri dan Restu mulai menyusun bukti yang mereka kumpulkan. Mereka memilah-milah dokumen, foto, dan catatan yang menunjukkan adanya ritual gelap di desa dan keterlibatan toko-toko kunci dalam kasus tersebut. Restu, aku rasa kita sudah memiliki cukup bukti untuk melaporkan ini ke pihak berwenang, kata Putri sambil menunjukkan beberapa dokumen dan foto yang diambil dari hutan dan rumah Pak Ronggo. Restu melihat dengan seksama. Iya, kita punya catatan kuno, foto-foto dari lokasi, serta kesaksian dari beberapa penduduk desa. Ini bisa menjadi kasus besar. Putri mengangguk. Kita perlu menyiapkan laporan yang jelas dan komprehensif agar pihak berwenang bisa memahami betapa seriusnya kasus ini. Setelah beberapa hari persiapan, Putri dan Restu mengatur pertemuan dengan Kapten Dava, seorang pejabat polisi yang dikenal tegas dan berkomitmen pada kebenaran. Mereka bertemu di kantor polisi dengan tumpukan bukti di meja mereka. Kapten Dava, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menemui kami, kata Putri. Kami telah mengumpulkan bukti substansial mengenai kasus kematian Fahmi Setiawan dan beberapa orang hilang di desa ini. Kapten Dava memeriksa bukti dengan teliti. Saya sudah mendengar tentang kekacauan di desa tersebut, tapi ini pertama kalinya saya melihat bukti yang begitu terperinci. Apa yang sebenarnya kalian temukan? Restu menjelaskan. Kami menemukan catatan kuno yang menghubungkan ritual gelap di hutan terlarang dengan kematian Fahmi dan orang-orang hilang lainnya. Ada juga foto-foto yang menunjukkan barang-barang pribadi korban dan penjelasan tentang ritual tersebut. Kapten Dava memandang mereka serius. Dan bagaimana kalian mendapatkan bukti ini? Putri menambahkan. Kami terjebak di hutan dan diserang oleh orang-orang yang tampaknya terlibat dalam ritual tersebut. Kami melarikan diri dengan membawa bukti yang kami kumpulkan dari lokasi dan catatan yang kami temukan. Kapten Dava memikirkan sejenak. Ini semua sangat serius. Kami perlu menyelidiki lebih lanjut dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dapat diadili dengan adil. Namun kita harus memikirkan langkah selanjutnya untuk melindungi kalian, karena kasus ini melibatkan kelompok berbahaya. Restu mengangguk setuju. Kami siap untuk memberikan kesaksian dan membantu penyelidikan lebih lanjut. Kami hanya ingin memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan ritual gelap ini dihentikan. Kapten Dava berdiri dan mengulurkan tangan. Terima kasih atas keberanian kalian dan bukti yang telah kalian kumpulkan. Kami akan segera memulai penyelidikan dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kalian. Jika ada informasi lebih lanjut, hubungi kami segera. Setelah pertemuan tersebut, Putri dan Restu merasa lega dan bersemangat. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka masih panjang, mereka telah berhasil membawa kasus ini ke jalur yang benar. Kita sudah melakukan bagian kita, kata Putri. Sekarang kita harus bersiap untuk memberikan kesaksian dan membantu pihak berwenang sebanyak mungkin. Restu mengangguk. Dan kita harus tetap waspada. Kelompok yang terlibat dalam ritual ini pasti tidak akan menyerah begitu saja. Setelah berhasil mengungkapkan bukti kepada pihak berwenang, Putri dan Restu kembali ke kehidupan mereka yang normal. Namun pengalaman di hutan terlarang meninggalkan bekas yang mendalam. Putri berusaha menulis laporan terakhir tentang kasus ini untuk publikasi, tetapi bayangan-bayangan trauma dari pengalaman mereka menghantui setiap langkah.
Putri duduk di mejanya, dikelilingi oleh tumpukan dokumen dan laptopnya. Dia mencoba menulis laporan akhir tentang kasus hutan terlarang. Tetapi ketegangan dan ketakutan yang dia alami masih menghantui pikirannya. Restu datang dan melihat Putri yang tampak tertekan. "Putri, bagaimana keadaanmu? Kau terlihat sangat lelah." Putri menatap layar laptopnya tanpa semangat. "Aku hanya merasa sulit untuk fokus. Bayangan malam itu, serangan di hutan, semuanya terasa begitu nyata, bahkan setelah kita keluar dari sana." Restu duduk di sampingnya dan mencoba memberikan dukungan. "Kita sudah melalui banyak hal bersama. Kadang-kadang, dampak dari pengalaman itu bisa sangat berat." Putri menarik nafas panjang dan mulai mengetik. "Ini adalah laporan akhir kita tentang kasus ini. Tapi aku merasa setiap kata yang aku tulis membawa kembali memori dari malam yang mencekam." Restu membaca paragraf yang telah ditulis Putri. "Kau melakukannya dengan sangat baik. Jangan biarkan trauma menghalangimu. Ini adalah cerita penting yang harus diketahui orang-orang." Putri terlihat ragu. Tapi bagaimana jika mereka tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana jika mereka hanya melihatnya sebagai cerita sensasional? Restu menghibur. "Kita sudah memberikan semua bukti dan informasi yang diperlukan. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran sejelas mungkin. Bagaimana pembaca merespon adalah di luar kendali kita." Setelah laporan selesai, Putri menghubungi redaksinya untuk mengatur publikasi. Dia duduk bersama editor untuk membahas sisi laporan dan dampak potensialnya. Editor, Pak Dimas, membaca laporan dan kemudian bertanya, "Putri, laporan ini sangat mendalam dan detail, tapi aku bisa melihat bahwa kamu merasa sangat terbebani oleh pengalaman ini." Putri menundukkan kepalanya, mencoba menahan air mata. "Iya, pengalaman di hutan benar-benar mengubahku. Rasanya seperti aku membawa beban emosional yang berat." Pak Fendi menatapnya dengan penuh perhatian. "Kau harus tahu bahwa kamu tidak sendirian. Banyak jurnalis dan orang-orang yang mengalami hal serupa, mengalami kesulitan setelah menyelesaikan cerita-cerita berat. Ini adalah reaksi yang normal." Setelah publikasi, reaksi dari publik sangat bervariasi. Beberapa pembaca memberikan apresiasi atas keberanian Putri dalam mengungkap kebenaran, sementara yang lain meragukan cerita tersebut. Putri dan Restu menerima banyak komentar dan pertanyaan yang menambah tekanan emosional mereka. Putri duduk bersama Restu, membahas tanggapan publik. Ada begitu banyak komentar, dan beberapa dari mereka bahkan meragukan kebenaran cerita kita. Aku merasa tertekan oleh tanggapan negatif. Restu mencoba memberikan dorongan. Ada banyak orang yang menghargai usaha kita. Kadang-kadang, tanggapan negatif adalah bagian dari pekerjaan kita. Yang penting adalah kita telah melakukan apa yang benar. Putri dan Restu akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan profesional untuk mengatasi trauma mereka. Mereka menghadapi ketakutan dan kecemasan mereka secara terbuka. Dalam sesi terapi, terapis Dr. Eni bertanya kepada Putri, "Putri, bagaimana perasaanmu tentang pengalaman di hutan? Bagaimana trauma ini mempengaruhi hidupmu sehari-hari?" Putri menjawab dengan suara bergetar, "Aku sering terjaga di malam hari, mengingat suara langkah kaki dan serangan di hutan. Aku merasa sulit untuk merasa aman, bahkan di tempat yang seharusnya nyaman." Dr. Erni memberikan dukungan. "Perasaan ini adalah bagian dari proses penyembuhan. Mengakui trauma dan berbicara tentang pengalaman itu adalah langkah pertama menuju pemulihan." Setelah berbulan-bulan berjuang dengan dampak emosional dari penyelidikan mereka, Putri merenung di sebuah kafe kecil yang tenang. Dia merasa perlu waktu untuk merenungkan dampak kekerasan dan misteri hutan terlarang terhadap hidupnya, serta apa artinya semua ini bagi masa depannya sebagai jurnalis. Putri duduk di sudut kafe dengan secangkir kopi hangat di tangannya. Jendela besar di dekatnya memandang ke arah taman yang damai. Kontras yang menyegarkan dengan kekacauan yang baru saja ia alami. Dia menatap cangkir kopi yang mengeluarkan uap dan merenung. Restu datang dan duduk di hadapannya.
"Bagaimana perasaanmu hari ini, Putri?" Putri mengangkat kepala dan tersenyum lembut. "Aku merasa lebih tenang, terima kasih. Tapi kadang-kadang aku tidak bisa menghindari perasaan bahwa segala sesuatu yang terjadi di hutan terlarang masih membayangiku." Restu mengangguk. "Itu wajar. Pengalaman seperti itu meninggalkan bekas yang mendalam. Bagaimana kamu memikirkan langkah berikutnya?" Putri memandang keluar jendela, menatapnya penuh refleksi. "Aku masih berpikir tentang betapa banyaknya kekerasan dan penderitaan yang ada di dunia ini. Setiap kali aku melaporkan sebuah cerita, aku tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga dampak emosional yang mungkin tidak selalu terlihat oleh orang lain." Restu memperlihatkan dengan seksama. "Apakah kamu merasa cerita ini mengubah pandanganmu tentang pekerjaan sebagai jurnalis?" Putri menghela nafas panjang. "Iya, tentu saja. Aku selalu percaya bahwa jurnalisme adalah tentang mencari kebenaran dan menyeruakan suara yang tidak terdengar. Tapi sekarang aku lebih memahami betapa pentingnya tidak hanya mencari kebenaran, tetapi juga memperhatikan dampak dari cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita." Putri mengingat kembali perjalanan mereka di hutan dan bagaimana mereka berhasil mengungkap kebenaran, tetapi dengan harga yang sangat tinggi. "Aku belajar bahwa keberanian tidak hanya tentang menghadapi bahaya secara fisik, tetapi juga tentang menghadapi dampak emosional dari pekerjaan kita. Kebenaran yang kita ungkapkan bisa membawa perubahan, tetapi juga bisa menuntut harga dari kesehatan mental kita." Restu merenung. "Jadi, apa yang kamu rencanakan untuk masa depanmu sebagai jurnalis?" Putri tersenyum lembut. "Aku ingin terus mencari kebenaran, tetapi dengan lebih banyak perhatian pada bagaimana cerita-cerita ini mempengaruhi semua orang yang terlibat. Aku ingin memastikan bahwa aku tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga pendukung bagi mereka yang menderita akibat cerita yang aku laporkan." Restu mengangguk. "Itu adalah pendekatan yang bijaksana. Jurnalisme yang baik bukan hanya tentang mengejar berita, tetapi juga tentang memahami dan menghormati dampaknya." Putri memandang cangkir kopinya dan berkata, "Aku tahu bahwa apa yang terjadi di hutan terlarang akan selalu menjadi bagian dari diriku. Tapi aku ingin menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran untuk menjadi jurnalis yang lebih bijaksana dan empatik." Saat matahari mulai terbenam, Putri dan Restu meninggalkan kafe dan melangkah keluar ke taman. Mereka berjalan bersama, menikmati kedamaian dan keheningan setelah perjalanan panjang mereka. Putri merasakan rasa syukur dan harapan, meskipun masih ada luka yang harus sembuh. Putri berhenti sejenak di tepi taman dan melihat langit yang berubah warna. Dia merasa siap untuk melanjutkan perjalanan sebagai jurnalis, lebih sadar akan tanggung jawab dan dampak dari pekerjaannya. "Terima kasih Restu untuk dukunganmu sepanjang perjalanan ini. Aku tidak bisa melakukannya tanpa kamu." Restu tersenyum dan menepuk bahu Putri. "Kita telah melalui banyak hal, dan aku yakin kita bisa menghadapi apapun yang datang berikutnya." Putri memandang masa depan dengan penuh tekad. Dia tahu bahwa meskipun jalan di depan mungkin tidak selalu mudah, dia siap untuk terus mencari kebenaran dengan lebih bijaksana, berempati, dan berkomitmen. Itulah akhir cerita yang berjudul Misteri Pembunuhan di Hutan Terlarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.